Saran dan ruang inklusif ini adalah salah satu program yang dirancang oleh Dinas Perpustakaan Kota yang mendukung dan mengikutsertakan para penyandang disabilitas untuk bekerja sama dengan kita sesama manusia yang harusnya itu menjadi ajang kolaborasi di kalangan manusia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Humaydi MPD Aiko. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Primapres FKIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Panitia Pelaksana Kegiatan Primapres Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, dan khusus teman-teman mahasiswa Primapres. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala 2025 Fakultas Hadirin yang berbahagia, acara ini merupakan ajang tahunan yang bertujuan untuk memilih dan memberikan apresiasi kepada mahasiswa terbaik yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga aktif, inspiratif, serta memiliki kontribusinya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang Berseru Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, negeriku, bangsaku, rakyatku semua, dan jiwanya tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. MPD keadaannya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Humaydi MPD Aiko. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan pada kesempatan kali ini Bapak Mutamarung PSD yang sudah sempat hadir, dan juga Bapak Ibu Panitia, terima kasih. Lalu terspesial juga buat adik-adik mahasiswa FKIP Universitas Tadulako tahun 2025. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tetapi penyelenggaraan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat FKIP tahun 2025 ini bisa terlaksana dengan lancar, tentunya atas dukungan dari pimpinan fakultas dan serta panitia, dan tentunya adik-adik mahasiswa sebagai peserta. Izin melaporkan Pak Wadek untuk itu berjumlah 25 orang, tetapi saat penyelenggaraan dan seleksi pemberkasan pertama untuk portofolio terseleksi hanya sekitar 9 orang yang mengumpulkan portofolionya. Nah, untuk seleksi ini nanti akan ada 3 tahap. Tahap pertama telah dilaksanakan oleh pihak panitia, yakni pengumpulan portofolio dengan pengumpulan sertifikat dan penghargaan. Nanti kami akan akumulasikan sebagai bagian penilaian secara holistik. Kemudian hari ini akan diselenggarakan dua tes atau 2 sesi tes. Tes yang kedua adalah presentasi gagasan kreatif yang akan disampaikan oleh mahasiswa kita. Lalu yang kedua adalah tes wawancara, seperti itu. Jadi ada tiga tahapan. Tahapan yang akan diselenggarakan hari ini adalah 2 tahapan. Dan yang peserta untuk lolos pada tahapan kedua dan ketiga ini, insya Allah itu berjumlah 5 orang Pak Wadek yang mendaftar. Yang 4-nya berhalangan datang karena sudah pulang kampung. Jadi yang hanya hadir adalah 5 orang dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 1 orang, kemudian program studi pendidikan bahasa Inggris 1 orang, lalu 2 pendidikan usia dini, dan 1 dari pendidikan kimia. Seperti itu Pak Wadek. Mungkin itu saja laporan Ketua Panitia Universitas Tadulako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako tahun 2025
kepada Bapak Dr. Humaydi MPD EIFO dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, Bapak Dr. Haji Almarhum Imam Kusdi, yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati para peserta. Pertama-tama kembali kita bersyukur. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada panitia yang gerakan cepat melakukan kegiatan ini. Sungguh pun kegiatan ini sebenarnya sudah acara yang tertunda. Yang sebelumnya itu sudah terjadwal di hari Senin kalau saya tidak salah ya, hari Senin waktu itu semuanya sudah lengkap. Ya, tapi karena efisiensi waktu itu, edaran dari pimpinan universitas rutin kegiatan nasional yang tiap hari, tiap tahun kegiatan ini selalu diadakan. Nah, persiapan kita yang sebenarnya sudah matang kemarin, tapi karena tertunda sehingga nanti hari ini. Untung ketua panitianya ini yang juga Nuri di universitas memang sudah pengalaman pakai ini sehingga langsung gerakan cepat melaksanakan kegiatan ini. Mari, Prof. Yang saya hormati Bapak Ibu Mari, Prof. Sungguh pun mungkin sedikit yang terseleksi, tapi dari sedikit itu yang terbaik ya. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita FKIP bisa mewakili universitas. Saya belum tahu dulu Bu, ada yang FKIP yang mewakili universitas? Untuk FKIP Mapres belum ada. Ya, mudah-mudahan ya. Iya. Padahal Yuri ketua panitia itu Yuri universitas ya, Yuri universitas. Ya, mudah-mudahan di tahun ini dengan misalnya beruntungan itu berpihak kepada kita dan hasil seleksi ini memang yang terbaik, mudah-mudahan bisa mewakili universitas ketua nasional. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada panitia dan aku yang partisipasi untuk pemilihan Mapres ini, mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan tim Mapres tahun 2025 secara resmi kita sama-sama membuka dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi demikianlah rangkaian acara pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2025. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi serta kepada hadirin yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam membantu. Kamera satu kamera lagi. Oke, sip, aman. Tadi foto dulu sudah semua, Pak? Iya, sudah. MPD kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Humaydi MPD EIFO, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan pada kesempatan kali ini Bapak Mutamarung PSD yang sudah sempat hadir, dan juga Bapak Ibu Panitia, terima kasih. Lalu terspesial juga buat adik-adik mahasiswa FKIP Universitas Tadulako tahun 2025. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tetapi penyelenggaraan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat FKIP tahun 2025 ini bisa terlaksana dengan lancar, tentunya atas dukungan dari pimpinan fakultas dan serta panitia dan tentunya adik-adik mahasiswa sebagai peserta. Izin melaporkan Pak Wadek untuk itu berjumlah 25 orang, tetapi saat penyelenggaraan dan seleksi pemberkasan pertama untuk portofolio terseleksi hanya sekitar 9 orang yang mengumpulkan portofolionya. Nah, untuk seleksi ini nanti akan ada 3 tahap.
tahap pertama telah dilaksanakan oleh pihak panitia, yakni pengumpulan portofolio dengan pengumpulan sertifikat dan penghargaan. Nanti kami akan akumulasikan sebagai bagian penilaian secara holistik. Kemudian hari ini akan diselenggarakan dua tes atau dua sesi tes. Tes yang kedua adalah presentasi gagasan kreatif yang akan disampaikan oleh mahasiswa kita. Lalu yang kedua adalah tes wawancara, seperti itu. Jadi ada tiga tahapan. Tahapan yang akan diselenggarakan hari ini adalah 2 tahapan. Dan yang peserta untuk lolos pada tahapan kedua dan ketiga ini, insya Allah itu berjumlah 5 orang Kawadek yang mendaftar. Yang 4-nya berhalangan datang karena sudah pulang kampung. Jadi yang hanya hadir adalah 5 orang dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 1 orang, kemudian program studi pendidikan bahasa Inggris 1 orang, lalu 2 pendidikan usia dini, dan 1 dari pendidikan kimia. Seperti itu Pak Wadek. Mungkin itu saja laporan Ketua Panitia Perlintas Kadulapo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako tahun 2025 kepada Bapak Dr. Humaydi MPD Eifo dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dewan Juri, Bapak Dr. Andes Haji Almarhum Emidi Pisti, yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati para peserta. Pertama-tama kembali kita bersyukur. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada panitia yang bersedia akan cepat melakukan kegiatan ini. Sungguh pun kegiatan ini sebenarnya sudah acara yang tertunda. Yang sebelumnya itu sudah terjadwal di hari Senin kalau saya tidak salah ya, hari Senin waktu itu semuanya sudah lengkap. Ya, tapi karena efisiensi waktu itu, edaran dari pimpinan universitas rutin kegiatan nasional yang tiap tahun kegiatan ini selalu diadakan. Nah, persiapan kita yang sebenarnya sudah matang kemarin tapi karena tertunda sehingga nanti hari ini. Untung ketua panitianya ini yang juga Nuri di universitas ini sudah pengalaman terkait ini sehingga langsung gerakan cepat melaksanakan kegiatan ini. Mari Prof. Yang saya hormati Bapak Ibu Mari Prof. Sungguh pun mungkin sedikit yang terseleksi tapi dari sedikit itu yang terbaik ya, dan mudah-mudahan di tahun ini kita FKIP bisa mewakili universitas. Saya belum tahu dulu Bu, ada yang FKIP yang mewakili universitas? Untuk FKIP Mapres belum ada. Ya, mudah-mudahan ya. Iya. Padahal Yuri ketua panitia itu Yuri universitas ya, Yuri universitas. Ya, mudah-mudahan di tahun ini dengan misalnya keberuntungan itu berpihak kepada kita dan hasil seleksi ini memang yang terbaik, mudah-mudahan bisa mewakili universitas ketiga nasional. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada ketua panitia yang berpartisipasi untuk pemilihan Mapres ini, mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan tim Mapres tahun 2025 secara resmi kita sama-sama membuka dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi demikianlah rangkaian acara pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2025. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi serta kepada hadirin yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam membantu komunitas yang dikaitkan dan diajak oleh perpustakaan kota untuk mengikuti program yang berdampak. Berikutnya ada empati, membangun pemahaman melalui pengalaman. Kenapa saya katakan empati? Karena berawal dari empati telah orang bisa tertarik
untuk mengikuti berbagai program, terutama dari program Dinas Perhubungan Kota. Karena jikalau kita tidak empatik, maka kita bersifat bodoh amat atau memakai ego kita karena dia tidak normal dan saya normal, dan ketika digunakan secara empatik maka menetapkan perusahaan kota pada tahun 2025 yang terupdate dari bulan Januari hingga bulan Mei. Nah, ini di Bali Kota Palu. Di sini terbagi dari kecamatan dan kelurahan. Kecamatan bisa kita lihat bersama bahwa Kecamatan Matikelore itu adalah salah satu kecamatan yang menyumbang orang-orang disabilitas, dan kelurahan itu salah satunya adalah Kelurahan Talisek, juga terbagi dari beberapa kelurahan di Kota Palu. Nah, maka dari itu tahun ini merupakan tahun yang signifikan terdata karena sampai datanya hingga 168 jenis disabilitas. Tentunya ada beberapa lagi terkait apa sih terkait grahita atau tunanetra dan lain sebagainya. Dan jenis kelamin itu yang mendominasi adalah perempuan ketimbang laki-laki. Berikutnya, seperti yang saya di dalam penjaminan mereka sebagai disabilitas, terutama bagian hak-hak mereka itu bisa dilihat dari jumlah pekerjaan. Dalam tabel di atasannya di sini adalah ada beberapa pekerjaan yang mereka itu bisa untuk kerja. Salah satunya adalah sebagai berstatus mahasiswa. Nah, dalam hal terkait saya menaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sedangkan ruang inklusif itu dilaksanakan setiap CFD, namun tergantung situasi dan kondisi dari kesiapan volunteer dan perusahaan kota itu sendiri. Dan juga ini terbuka untuk umum. Jadi, jikalau teman-teman follow Instagram perusahaan kota, teman-teman silakan bergabung di ruang kelas bahasa isyarat maupun ruang inklusif karena ini terbuka untuk umum. Berikutnya ada hambatan. Tentunya di setiap rancangan kegiatan atau program ada hambatan yang terus membersamai. Dan di sini saya memperoleh atau membuat 4 hambatan, yakni hambatan sosial dan budaya. Teman-teman serta dosen sekalian, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya hambatan para penyandang disabilitas itu sekitaran Palu Timur. Ya, Palu Timur. Ya, untuk Palu Timur stop. Untuk ruang inklusifnya Ya. di CFD, ada CFD, dan di perusahaan kota. Inklusi yang masuk ini inklusi yang mana? Apakah inklusi akibat di tempat atau inklusi yang memang karena disabilitas memang sejak awal? Ya, inklusi disabilitas. Jadi ruang inklusi aman dan nyaman. Ya, baik. Kalau saran itu supaya lebih fokus, itu sebenarnya kalau inklusi yang bagus itu adalah inklusi akibat dari terjadinya tsunami dengan gempa. Sehingga Anda fokus itu siapa yang bisa diteliti, siapa yang perlu kita data-data dari mana kita dapat terkait dengan orang yang inklusif akibat terjadinya gempa bumi yang kan belum terlalu lama ini. Tapi kalau inklusif secara keseluruhan ribet itu. Tapi ada fokus loh, ada fokus pertama ada fokus subjek penelitiannya, kemudian yang kedua ada fokus Pada saat saya di CFD di bulan Mei itu kami sebagai volunteer dan ada terlibat bagi para disabilitas, mereka hanya diberikan sebuah objek. Jadi salah satu bentuk ketersendirian mereka itu hanya objek, tidak ada interaksi. Nah, maka dari itu ketika kami sadar demikian, kami mencoba untuk berinteraksi pada mereka bahwasanya jangan dianggap hal negatif, karena itu mungkin masih orang awam yang belum. Kalau makanya ketika Anda menjadi seorang bukan hanya sekedar volunteer, tetapi menjadi seorang yang memiliki kompetensi, kalau itu beda. Ibu Eda kan orang sejarah. Sudah pasti kalau orang sejarah, memang Eda tidak apa-apa jadi tim ahli jaga budaya karena memang dia orang sejarah. Tapi tidak seperti itu. Tidak bisa, kami harus mengikuti kompetensi setiap 3 tahun sekali. Kalau tidak kami drop, dikeluarkan dan tidak berlaku lagi.
Nah, jadi walaupun nyatanya kita paham bahasa isyarat, tanpa kompetensi umumnya tidak lama, sekitar 1 minggu atau 2 minggu, itu bayarnya sekitar 7 sampai 5 juta. Bukan, 7,5 juta. Bahkan karena sekarang kondisinya sedang efisiensi, Indonesia banyak sekali sekarang uji kompetensi yang dilakukan yang hanya 4 sampai 5 juta. Tidak perlu ke sana, tetapi online. Oke, itu hanya. Perkenalkan, nama saya Albertus Gregorius Richard Martin Wiratanoyo, akrab disapa AB. Saat ini saya berusia 18 tahun. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako angkatan 2024. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan studi kasus yang saya beri judul peran generasi muda dalam menurunkan prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Donggala. Boleh di next, Kak? Kampanye sosial, serta keterlibatan langsung dalam program-program kesehatan dan gizi. Dengan penguatan kapasitas, peningkatan kesadaran, dan dukungan yang tepat, generasi muda dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari stunting di masa depan. Program ini ada beberapa, diantaranya generasi muda yang utamanya itu remaja dan mahasiswa. Karena dilibatkannya generasi muda kiranya dapat berencana nasional yang sekarang bertransformasi nama menjadi Kemenbangga atau Kementerian Kependudukan dan Bangga Bencana. Jadi jadwalnya itu kalau lagi menstruasi itu diminumnya setiap hari dan disarankan malam. Dan kalau 4 itu dia mencapai 21,4% angka stunting yang ada di Kabupaten Donggala. Ini masih cukup tinggi tapi sudah mengalami penurunan. Terus yang kedua itu ada terbatasnya akses informasi dan pelatihan. Di beberapa wilayah, terlebih khususnya di daerah pedesaan, akses terhadap teknologi pelatihan masih terbatas karena banyak kecamatan atau kelurahan yang ada di Kabupaten Donggala ini belum menerima atau mendapatkan materi atau sosialisasi maupun informasi tentang bagaimana cara kita menurunkan prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Donggala. Bantuan untuk mengoptimalkan peran generasi muda dalam upaya menurunkan prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Donggala, beberapa bentuk dibutuhkan, antara lain penyediaan edukasi dan pelatihan. Diperlukan pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan bagi generasi muda. Di sini kita bisa bekerja sama dengan forum genre atau dinas P2KB atau Kementerian Kemenbangga, karena ini kan merupakan sebuah program yang dibawa naungan Kemenbangga. Jadi saya rasa kalau berkolaborasi bersama forum genre, terus dinas P2KB maupun orang-orang yang ada di kantor Kemenbangga ini sangat cocok. Terus yang kedua itu kemitraan dan kolaborasi lintas sektor, kolaborasi antar sekolah, kampus, komunitas pemuda. Menarik sekali presentasi pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ini bahasa yang paling sulit, orang bilang bahasa Mandarin. Kalau kita bilang body language, gesture body language. Tapi kalau menurut saya bahasa yang paling sulit sudah bahasa isyarat ini. Ya, saya pengantar dulu. Mau lebaran lalu saya mau pulang kampung ke kampung istri saya di Maros. Jadi naik bus. Bus apa namanya ini yang kita tunggu di Tipo. Pas kami di luar. Ya. Kenapa ribut di dalam tapi bukan bahasa yang biasa kita pakai. Bahasa cuma ribut kayak orang berkelahi. Jadi istri saya bilang, pergi lihat dulu ada yang berkelahi di dalam apa. Pas dilihat ternyata ada 5 pemuda ganteng dan cantik yang tunarungu. Ya. Mereka penyandang disabilitas ya. Mereka berkomunikasi dan kebetulan agen mobil Katulistiwa dia bingung karena tidak bisa bahasa, mau buka kamus juga tidak ada kamusnya.
ternyata mereka kena penipuan, korban penipuan. Ya, ini sulit komunikasi. Mereka korban penipuan ditipu oleh ojek. Jadi ojek bilang dengan bahasa isyarat, rupanya ojek juga ojek pengendara ojek, rider bukan driver, kalau driver mobil bisa berkomunikasi. Jadi mereka dimintai uang masing-masing 1 juta, jadi 4 juta karena katanya untuk diserahkan nanti mereka belikan tiket agen ke rupanya mereka ke Majene kemana. Mereka kena tipu 1 juta semua kalau tidak salah terkumpul. Mereka turun di Majene 4 orang 5 orang itu. Nah, saya dari pengalaman ini saya berkesimpulan bahwa school special education di universitas saya di Australia juga ada namanya special education ya. Ini perlu sekali. Saya lihat di sini mungkin baru sampai di tingkat SD ya, level SD. Lalu saya mau tanya, yang Firman fokus ini pada kajian ini, apa ini pendidikan formal atau non formal semacam kursus atau organisasi apa? Bisa diperjelas? Ini non formal Pak, jadi dia semacam perpustakaan kota. Jadi maka dari itu perpustakaan kota itu melibatkan berbagai kalangan, baik itu mahasiswa atau ibu rumah tangga dan sebagainya, untuk berpartisipasi untuk mendukung program dari mereka. Karena kenapa saya bergabung? Karena saya salah satu orang yang suka mengetahui hal baru, walaupun masih orang awam dan masih belajar sampai saat ini. Hanya dari hal tersebut saya bisa menjadi contoh bagi teman-teman lain agar bisa terbuka hatinya untuk belajar bahasa isyarat. Karena seperti yang aku sampaikan, ada waktu atau hal-hal yang terduga orang-orang penyandang disabilitas itu perlu bantuan kita. Kalau kita tidak tahu bahasa isyarat yang hanya dasar saja, pasti mereka akan merasa kayak aduh, tidak ada yang bisa mengerti saya gitu. Oke, tadi yang dipoto tadi saya lihat gambar bagus. Apa itu penyandang disabilitas semua yang sama tunarungu atau yang tadi ada fotonya itu bisa diperlihatkan? Ya. Ya itu penyandang tunarungu itu. Iya Pak. Jadi ada sekitar 6 orang yang tidak bisa bicara Pak. Dia hanya bisa mendengar. Iya saya tahu. Kalau menurut dia tidak bisa ngomong dari teori bahasa ya. Tapi sebelum saya jawab nanti bocor. Kira-kira apa penyebab kalau kau kan sama jurusan kami bahasa, apalagi saya sosiolinguistik ya, sosiologi bahasa. Itu apa penyebabnya kira-kira? Kalau dari kajian background ilmu Anda sebagai mahasiswa prodi bahasa dan sastra, Anda punya pemahaman pengetahuan? Jadi menurut saya Pak, itu dari lahir, dengan lahir. Jadi pada saat dia lahir dia sudah terindikasi untuk tidak bisa bicara atau tunarungu dan sebagainya. Kedua, ada yang berakibat kecelakaan. Biasanya ada yang sumbing atau ada yang ada organ yang memungkinkan bisa bicara atau kehilangan suaranya dan sebagainya. Maka dari itu salah satu akses untuk bisa berkomunikasi adalah bahasa isyarat. Tapi dia tidak bisa berbicara karena tidak pernah mendengar kosakata. Jadi dia pada umumnya orang tunarungu karena kenapa mereka menyandang tunarungu tidak bisa ngomong? Karena selama hidupnya dia tidak pernah dengar bunyi. Orang belajar bahasa kan, language acquisition, pemerolehan bahasa pertama dari menyimak, mendengar orang di sekitarnya, mother tongue ya, first language. Nah kalau dia jadi penyebab utama karena dia tuli. Jadi bukan karena dia, tapi dia tuli, dia tidak pernah, pasti dia tidak pernah, dan cacat itu. Jadi itu teknisnya ya, teori karena kau orang bahasa dan ini ada hubungannya dengan ilmu bahasa ya. Ya. Nanti kalau misalnya Nak Arif itu mewakili fakultas ya, jadi mohon dipertimbangkan saran-saran dari Prof. Eda dan juga Bapak Muhtar PhD
nanti hal-hal yang misalnya yang urgent begitu terkait dengan, karena tadi yang dijelaskan sebenarnya sudah sangat bagus, namun data yang tadi disampaikan oleh Prof itu harus dideskripsikan, itu data dari mana, sumbernya dari mana, dan sebenarnya sudah sangat bagus. Kemudian yang kedua harus fokus juga. Fokusnya itu yang seperti tadi disampaikan, apakah subjeknya siapa, objeknya di mana, ya, dan juga yang hal penting adalah apa yang menjadi gagasan kreatifnya. Nah, kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa inklusi itu seperti ini, inklusi itu harus begini. Nah, apa saran yang dibawa oleh Arif? Saran baru, gagasan kreatif yang dibawa oleh Arif sebagai kandidat Pilmapres yang akan berlaga nanti di tingkat universitas. Jadi hal-hal yang kreatif, inovatif, bahwa oh inklusi ini tawaran saya. Inklusi itu seperti ini. Tadi ada saran tadi bahwa bagaimana kalau inklusi difokuskan pada orang-orang yang inklusinya korban dari bencana alam di 28 September 2018. Nah, itu juga menjadi poin. Ada poin novelty yang ditawarkan. Novelty, ada kebaruan. Novelty-nya yang ditawarkan oleh Arif sebagai kandidat yang berasal dari Sulawesi Tengah misalnya, seperti itu ya. Jadi kalau yang tadi ditawarkan sudah sangat bagus, lebih spesifik lagi supaya muncul novelty-nya, lalu gambarkan gap-gap yang ada, yang misalnya nanti kalau sudah ada nih disabilitas juga dari mahasiswa berprestasi dari Universitas A atau Universitas B, tapi ada yang kita tawarkan yang baru seperti itu. Terhadap sosial media saya yang ada di Instagram, saya gunakan untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan secara online bagaimana stunting itu perlu dicegah sedini mungkin. Kesimpulan, tindakan nyata dari generasi muda sangat dibutuhkan. Gagasan kreatif yang telah disampaikan oleh mahasiswa perwakilan dari FKIP dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Pada Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Ketua Panitia dan juga tim Yuri. Saya panggil namamu Albertus atau just Albert? Boleh Albertus, boleh Abi juga. Abi ya. Kau tinggal di Donggala? Iya. Ya. Pertama, kenapa kau tertarik dengan isu stunting ya, topik stunting ini? Apa karena ada aspek dibahas dalam perkuliahan, ada mata kuliah di biologi? Izin jawab Pak, karena saya sedang program ini namanya itu Sehati. Jadi Sehati itu merupakan singkatan dari sehat bersama atasi stunting. Makanya saya angkat program kerja saya di kegiatan Pilmapres karena dengan waktu yang terbatas, jadi saya tadi malam juga bingung memikirkan apa yang akan harus saya bahas. Makanya saya kepikiran kenapa tidak saya membawakan program kerja saya yang dapat saya kembangkan, mungkin dapat saya implementasikan di tingkat fakultas. Saya mengerti sudah. Tadi Anda menyebutkan data numerical data, statistical data, statistik ya. Tapi sayangnya tidak ditampilkan di sini. Nanti orang bilang hoax. Ya, Anda cuma ngomong yang tidak berdasarkan data yang konkret, tapi ya sekarang kan era post-truth, orang bisa berpersepsi ngomong apa saja karena keyakinannya lebih diutamakan daripada data dan fakta. Jadi ada data di situ bisa ditunjukkan. Kalau datanya tidak sempat saya pelajari. Itu penting sekali ya, sebab kalau Anda ngomong ngedabrus, orang Jawa bilang omon-omon, itu tidak tanpa data yang Anda display tunjukkan di situ, itu dianggap Anda sama dengan mengarang-arang ya. Bukan saya tuduh Anda pembohong, tidak, tapi usahakan jangan Anda terpengaruh dengan era post-truth. Orang bisa ngomong apa saja, bisa semacam memfitnah, seakan-akan apa yang dia omong itu betul padahal tanpa data. Oke, kira itu saja. Terima kasih. Mohon diperhatikan ya. Oke, baik, selanjutnya dengan hormat kami persilakan pada Ibu Prof. Dr. Nur Haida, SPD MPD untuk menyampaikan saran ini. Menyambung data dari Pak Nur Tarkisbi terkait dengan data tadi, bisa Anda cari di survei status gizi Indonesia atau SSG tahun 2024. Ada datanya, Ada. 2023 juga ada datanya. Silahkan ditulis itu supaya jelas ya. Nah, oke, Ibu lanjut karena kenapa Ibu tadi tidak tanyakan sama Arif
pertanyaan ini karena Ari sudah melakukannya. Nah, sekarang ditanya, kenapa kamu ikut Filmarkes, Mas? Ya, Kenapa alasan. kamu ikut Filmarkes? Nah, apa alasannya? Karena selain ingin mengikuti, karena saya ini dari masa SMA itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan baik yang akademik atau non akademik. Terus saya orang tua aku juga mendukung di kegiatan akademik begini, makanya terus saya juga ingin kembangkan potensi diri yang ada di dalam diri saya agar bisa tersalurkan juga. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana Anda menilai kemampuan akademik secara personal? Secara pribadi, Bagaimana Anda menilai kemampuan akademik Anda secara personal? cara Anda sendiri. saya melihat akademik secara pribadi terbukti dengan saya mengikuti dari SMA itu mengikuti kegiatan OSR, terus semacam event-event